Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Setia Sampai Akhir. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa menuntun kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang kesetiaan, di Jepang ada satu tokoh yang dijadikan lambang kesetiaan. Bahkan untuk menghormatinya dibuatkannya patung baginya. Anehnya, tokoh ini bukanlah manusia, tetapi seekor anjing. Ya, anjing ini bernama Hashiko. Setiap hari Hashi mengantar majikannya hingga ke stasiun Shibuya. Di petang hari, Hashi kembali datang ke stasiun untuk menjemput. Suatu ketika sang majikan tidak bisa pulang karena mendadak terkena serangan jantung dan kemudian meninggal. Anjing ini tidak tahu kalau tuannya itu sudah meninggal. Namun dia terus menunggunya setiap hari. Bertahun-tahun berlalu, Hashi tetap setia menunggu saudaraku hingga ajal menjemputnya. Inilah yang membuat kekaguman orang lain dan menjadikannya lambang kesetiaan. Saudaraku, kisah ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita. Kalau anjing saja begitu setia menanti-nantikan tuannya pulang dan tak lelah melakukannya hingga ajal menjemput, lalu bagaimana dengan kita sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dalam kesetiaannya dengan Sang Allah? Tentang hal ini Tuhan Yesus pun juga pernah mempertanyakannya pada kita, seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 8b. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, harus kita akui secara jujur bahwa di zaman sekarang ini banyak anak Tuhan yang tidak mampu mempertahankan kesetiaannya, apalagi ketika sedang mengalami goncangan-goncangan kehidupan. Tidak sedikit dari kita yang menyerah dan berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan, bahkan lari daripadanya. Oleh sebab tekanan dan persoalan hidup, masalah, persoalan dan lain sebagainya. Padahal tinggal sesaat saja sebelum Tuhan menyatakan pertolongan dan kuasa-Nya dinyatakan. Untuk itu, marilah kita pada hari ini memperbaiki keadaan diri kita di hadapan Tuhan. Yang merasa belum setia, marilah kita belajar untuk setia kepadanya dan mempercayainya, saudaraku. Yang sudah setia, mari kita tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya dan berpegang pada perintahnya. Kesetiaannya itu sampai kepada anak keturunan kita. Apa yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang nanti kita alami di surga yang kekal. Untuk itu saudaraku, tetaplah setia mengikutinya sampai Dia mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, peganglah tangan kami dan biarkanlah kami tinggal di dalam-Mu. Sebab di luar Engkau kami tak mampu berjalan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.